Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Rubik, Ruang Bicara Karang Taruna, episode 3. Pada kali ini kita akan membahas tentang politik, pemuda, dan perubahan. Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut kepada narasumber kali ini, kita mau bilang makasih nih sama Cafe Sajen dan Josh Laundry Cipamokolan karena sudah mensupport kita pada acara Rubik kali ini. Perkenalkan, nama saya Imam Syadalikam yang akan membawakan acara dari awal sampai akhir pada acara Rubik kali ini. Tak kenal maka tak sayang. Kita kedatangan tamu yang sangat menginspiratif. Beliau merupakan demisioner DPD KNPI Kota Bandung. Maka Kang, langsung aja perkenalannya Kang. Siap, Kang Imam, hatur nuhun. Perkenalkan, nama saya Hendra Guntara. Pernah diamanati jadi Ketua KNPI Kota Bandung periode 2018-2021. Kalau berorganisasi mah insya Allah di dunia olahraga aktif, di dunia Ormas OKP alhamdulillah aktif, di dunia keolahragaan tradisional juga yang terhimpun di KONI insya Allah. Jadi mumpung masih muda, Ya. di mana saja selama ada waktu, ada ruang, mengaplikasikan, mengimplementasikan memanfaatkan waktu, kita berproses di mana saja lah. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih Kang nih. Siap. Untuk pertanyaan pertama. Nah, apa sih pentingnya politik nih bagi pemuda nih Kang? Terus gimana sih? Kan pemuda pasti bingung ya Kang ya. Gimana sih politik teh, gimana cara masuknya? Iya, Nah, iya. caranya pemuda berpartisipasi itu seperti apa ya Kang ya? Yang pertama mengenai dunia politik, saya kira politik ini sangat penting, terlebih lagi untuk generasi muda yang kita semenjak muda, semenjak jadi pelajar, jadi mahasiswa, kemudian jadi pemuda, selalu mendengar bahwa pemuda, mahasiswa agen perubahan. Artinya perubahan di sini bukan hanya dalam aspek bermetamorfosa ya, tapi dalam bernegara, berbangsa, bermasyarakat, saya kira perubahan itu sebuah keniscayaan. Jadi politik penting bagaimana kita dari mulai bangun tidur, beraktivitas, sampai kita ujung dengan tidur lagi, itu semua kebijakan-kebijakan bernegaranya melalui proses politik. Maka kalau ada narasi bahwa politik itu busuk, politik itu tidak baik, politik itu kotor, saya kira fakultas-fakultas ilmu politik yang ada di negeri ini harus segera dihilangkan. Nah, artinya tujuan berpolitik itu mulia. Bagaimana bisa menghadirkan manfaat untuk masyarakat, untuk umat, untuk kelompok-kelompok tertentu yang memang ada kaitan dengan dunia politik. Politik ini selalu masuk dalam semua ruang, di dunia pendidikan, di kebudayaan, sosial, bermasyarakat, semua akan ada keterikatan dengan politik karena kebijakan-kebijakannya diatur di legislasi di politik, bahkan penganggaran, apalagi kalau kita urai bahwa dunia politik ini, kalau di Indonesia kita menganut politik demokrasi yang trias politika, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kita sebagai generasi muda nggak usah bingung. Pertama, memahami bahwa politik itu sesuatu hal yang mulia. Jadi kita harus ikut punya peran. Segimanapun peran kita, niatnya untuk bagaimana memberikan manfaat. Jadi khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa membawa manfaat untuk orang banyak. Kita aplikasikan melalui dunia politik salah satunya. Walaupun memang ruang-ruang lain bahwa generasi muda ini kan kaya akan kreativitas. Salah satunya mari kita aplikasikan di dunia politik. Kira-kira begitulah. Kan tadi dimention nih Kang, Ya, pemuda merupakan agent of change. agen of change, agen Ya. perubahan. Nah, agen perubahan yang dimaksud itu apa ya Kang ya? Jadi dulu pada saat kita berkuliah, belajar bahwa mahasiswa generasi muda, pemuda ini ada di poros tengah, menyambung lidah antara masyarakat dengan penguasa. Agen perubahan di sini adalah ketika kita seorang generasi muda memiliki nilai daya yang kritis, maka setiap apapun kesenjangan yang kita temukan melalui proses kekritikan kita harus kita selesaikan, membawa perubahan. Jadi orang yang baik, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi kita senantiasa berjalan di rute itu. Nah, maka mari kita sama-sama membawa perubahan di setiap lini, di setiap level, dimanapun kita berada. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membawa kebaikan, kebermanfaatan
bukan hanya untuk lingkungan, untuk diri kita pribadi, untuk lingkungan kita, tapi juga untuk masyarakat secara umum. Jadi bahwa generasi muda agen perubahan ini harus betul-betul terimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari, dalam spirit berjuang kita. Walaupun ruang berjuang kan luas, Ya. tidak hanya di dunia politik, tapi di semua aspek. Prinsipnya bagaimana caranya generasi muda harus bisa membawa manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang banyak. Nah, kan sekarang Kang, pemuda sekarang tuh dikenal dengan Gen Z ya Kang ya. Ya, Artinya banyak pemuda, tidak sedikit, banyak sekali pemuda yang mending rebahan saya mah. Nah, Kang kan kita ini di organisasi di ya. kecamatan sebagai Karang Taruna nih Kang. Nah, boleh dong spill-spill dikit apa sih manfaatnya masuk organisasi Kang? Manfaat memasuki ruang organisasi ini banyak. Selain daripada kita bisa mengaplikasikan segala pengetahuan, segala apa namanya keilmuan yang kita punya, tapi juga kita bisa menambah teman, menambah wawasan, jejaring, membangun networking seluas-luasnya. Saya mengapresiasi teman-teman Karang Taruna di Kecamatan Rancasari. Saya kira ini karena berkelompok kan bisa membuat ruang diskusi, ini punya apa? Kafe sajen, santai sejenak. Saya kira ruang-ruang kreativitas begini harus terus diasah, harus terus dikembangkan. Karena manfaatnya tentu bukan hanya untuk teman-teman. Saya yakin teman-teman membuat ruang ini juga bukan hanya untuk manfaat teman-teman sendiri kan, dibuka seluas-luasnya untuk generasi muda. Bukan hanya Kecamatan Rancasari, walaupun ruangnya masih di Rancasari sekarang, tapi saya kira secara lebih luas ini mengundang manfaat untuk orang banyak lah. Jadi menurut saya mengedukasi, mengajak teman-teman yang lain yang saat ini masih rebahan, yang Ya. saat ini masih malas, karena malas ini kan bukan hanya penyakit kita, Ya. tapi penyakit bangsa kita lah. Maka kita harus mengajak seluruh teman-teman bahwa manfaat berorganisasi itu luas, tidak hanya manfaatnya orang untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang banyak. Jadi akan terasa manfaat, ada apa kepuasan batin Ya. secara pribadi masing-masing organisatoris. Saya kira ketika kita sudah masuk dalam sebuah ruang bebas berorganisasi, mau berjuang di mana saja, berorganisasi di mana saja, seperti halnya kita berpolitik di mana saja, niatnya kan berjuang, mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan itu luas, bisa melalui ruang organisasi kepemudaan seperti teman-teman di Karang Taruna Kecamatan Rancasari, bisa juga di organisasi lain. Tapi saya kira besarkan organisasi Karang Taruna di Kecamatan Rancasari, saya kira sudah bagus. Bahkan karena kekompakan pemuda di Rancasari di 2022 kemarin, Kecamatan Rancasari menjadi salah satu kecamatan layak pemuda yang pertama kan, kategori utama. Ini saya kira berkat dari kekompakan, berkat dari teman-teman yang solid membangun sebuah ruang, mengimplementasikan gagasan-gagasannya dalam hal yang positif, sehingga salah satunya dapat penghargaan kan. Nah, saya kira ini harus dikembangkan. Ajak teman-teman seluas-luasnya. Saya kira potensi generasi muda ini sangat luas. Bukan hanya dalam ide-ide, bahkan kita bisa dengan diam saja di rumah juga bisa menggagas banyak hal lah. Banyak orang-orang yang bisa menginspirasi kita melalui media sosial, melalui apa namanya desain-desain, itu juga bisa menjadi salah satu ruang aplikasi teman-teman generasi muda saat ini, karena potensinya besar, ruangnya pun luas. Beda dengan generasi-generasi kolonial, karena ruangnya memang luas, tapi alat-alatnya, instrumen-instrumen untuk pengembangannya terbatas pada saat itu. Nah, maka manfaatkan perkembangan zaman yang pesat ini untuk mengimplementasikan apapun, apalagi efeknya nanti saya kira akan positif. Nah, Kang Hegun kan demisioner nih Kang Ya, di KNPI Kota KNPI. Bandung Kang. Nah, apa sih yang membuat tertarik terjun ke dunia politik Kang? Dunia politik praktis. Ya. Pertama, saya pernah mengalami fase pernah memegang amanah, memegang sebuah posisi, kemudian pada saat memegang posisi tersebut tujuannya bisa membawa manfaat untuk orang yang lebih luas. Nah, dengan ruang politik praktis yang saat ini saya perjuangkan, dengan harapan bisa membawa manfaat yang lebih luas. Karena tidak bisa tidak, ruang politik praktis inilah yang kemudian bisa membawa manfaat lebih luas. Nah, hanya caranya, mudah-mudahan dengan jejaring yang ada, dengan
kawan-kawan yang saya miliki, saya bisa berproses, saya bisa berjalan, saya bisa membawa manfaat yang lebih besar. Jadi kalau ditanya soal kenapa tertarik untuk masuk politik praktis, kemudian ya salah satunya itu, saya ingin membawa manfaat yang lebih luas. Bukan hanya ruang lingkupnya di satu kecamatan, bukan hanya ruang lingkupnya satu kota Bandung, tapi se-Jawa Barat. Bahkan mungkin lebih tinggi lagi levelnya ke tingkat nasional. Cuman karena memang saat ini ada kesempatannya di situ, segimanapun kesempatannya ada akan saya manfaatkan untuk berproses, untuk berjuang. Tujuan targetnya akhirnya adalah Khairun Nas Anfa'uhum Linnas tadi, membawa manfaat yang lebih luas untuk orang yang lebih banyak. Kira-kira begitu sih apa cita-cita yang saya bawa ketika saya masuk ruang politik praktis. Nah, menurut Kang Hego nih Kang, masalah mendasar apa sih yang harus segera dibereskan di kota Bandung dan sekitarnya Kang? Begini, kota Bandung ini adalah kota yang besar, kota yang luas, kaya akan potensi, kaya akan kreativitas pemuda. Tapi kita masih mendapatkan ruang akses pendidikan yang masih belum merata, akses pendidikan. Kemudian kesenjangan sosial juga masih tinggi. Jadi masing-masing masyarakat yang ada di kota Bandung masih mendapatkan kesulitan untuk bagaimana menyekolahkan anak, bagaimana mendapatkan kesempatan-kesempatan kerja, bagaimana meningkatkan kualitas keluarga. Artinya apa? Dengan potensi kota Bandung yang luar biasa, dengan persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan, saya kira kalau kita pintar, kalau kita cerdas, kalau kita mengcreate kesempatan ini kemudian menjadi sebuah apa namanya solusi, saya kira akan menjadi merata. Kesenjangan sosial akan mulai terkikiskan. Kemudian setiap kelompok-kelompok komunitas-komunitas semua kota Bandung ini tidak kekurangan komunitas. Kreativitasnya luar biasa, kemudian potensinya juga luar biasa. Kota Bandung mendapatkan penghargaan layak pemuda, layak anak, kota budaya. Kemudian banyak lagi lah. Artinya apa? Bahwa potensi yang sudah dimiliki ini jangan sampai hanya dirasakan dan di apa dihargai melalui proses penghargaan saja, tapi tidak merata, tidak nyampe ke teman-teman, ke masyarakat secara utuh. Jadi persoalan-persoalan ini yang harus kemudian menjadi PR saya, PR kita ke depan. Mudah-mudahan ada jalan rezekinya mendapatkan posisi di legislatif. Bila manapun tidak, ruang lain masih ada. Dengan berorganisasi, dengan aktif di berbagai komunitas, saya kira itu juga menjadi ruang perjuangan. Jadi bagi saya, bagi teman-teman yang sekarang sedang berikhtiar mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di 2024 ini, jadi atau tidak jadi, niat baik ini jangan sampai luntur karena persoalan takdir. Takdirnya kalah, kemudian berhenti di situ, jangan. Jadi saya sudah niat karena memang hobi, pertama hobi, senang berorganisasi, saya kira ruang aplikasi saya untuk menyelesaikan kesenjangan-kesenjangan tadi, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat tadi, insya Allah akan kita lanjutkan melalui jalur apapun, melalui jalur politik, melalui jalur organisasi, sosial, dan lain sebagainya. Saya kira konsistensi itu yang insya Allah mudah-mudahan terjaga sampai pada akhirnya nanti apa Tuhan bilang sudah saatnya kau pulang. Artinya sampai meninggal, Betul. sampai nafas ini dicabut gitu sama Tuhan. Insya Allah mudah-mudahan konsisten. Nah, jika terpilih menjadi anggota legislatif nih Kang Amin, amin nih, ya rabbal alamin. narasi apa sih yang akan dibawa ke parlemen nanti Kang? Saya fokusnya semenjak berorganisasi dari kemahasiswaan, fokusnya di dunia pendidikan, olahragaan, kepemudaan. Terlebih lagi perjalanan saya di dunia kepemudaan. Mungkin fokusnya akan banyak di situ. Jadi saya ingin mengajak memeratakan potensi generasi muda ini jangan sampai terasa oleh lingkungannya saja, tapi ayo kita seopos ke permukaan. Bawa kreativitas teman-teman pemuda Rancasari ke tingkat provinsi, ke tingkat nasional. Potensi kita luas, potensi kita banyak, bukan hanya ruang kreativitas dalam berpikir saja, tapi di dunia usaha juga luar biasa. UMKM kita tidak kekurangan. Bahkan pada saat COVID kemarin, UMKM ini menjadi jantung perputaran ekonomi kan. Nah, jangan sampai jantung ini kemudian kandas karena akses. Nah, maka saya ngajak juga ke teman-teman yang aktif di organisasi ini. Kadang-kadang berorganisasi punya akses, tidak punya keinginan. Kadang-kadang punya keinginan, tidak punya akses. Nah, maka harus dikolaborasikan. Dengan apa? Dengan aktif berorganisasi. Nah, narasi-narasi itu yang kemudian akan saya bawa melalui kebijakan, melalui anggaran, kebijakan anggaran, bukan hanya aspek legislasi, aturan, regulasi, tapi juga dalam penganggaran. Jadi harus concern
ke dunia kepemudaan, keolahragaan, kependidikan. Walaupun memang aturan sudah jelas. Berapa persen untuk pendidikan, berapa persen untuk keolahragaan, berapa persen untuk kepemudaan. Nah, ini kadang-kadang masih timpang. Nah, mudah-mudahan kalau saya terpilih bisa merealisasikan visi misi tadi sehingga niat besar untuk membawa manfaat yang lebih luas, yang lebih besar ini tercapai, terlaksana dan bisa dirasakan oleh teman-teman, khususnya generasi muda. Karena saya sadari bahwa saya ini bukan orang yang lahir dengan privilege orang tua, tapi benar-benar berproses mengandalkan silaturahim, mengandalkan berorganisasi. Jadi tidak punya privilege. Alhamdulillah punya senior-senior, punya relasi di Kota Bandung yang memiliki rasa kasih yang sayang ke saya, akhirnya tersalurkan lah. Semakin ke sini walaupun ruang itu luas, kadang-kadang kalau kita tidak ada kemauan kan tidak terjangkau. Nah, dengan silaturahim tadi, alhamdulillah satu persatu. Narasi-narasi itu yang akan saya bawa dengan tujuan ya itu tadi kembali membawa manfaat yang lebih luas loh, khususnya untuk pemuda, pendidikan, keolahragaan, kebudayaan. Kira-kira begitu. Nah, mungkin pertanyaan tentang politik mungkin segitu Sudah, aja Kang ya, ya. Sekarang mah siap. pesan-pesan nih Kang, kira-kira pesan Kang Hegun untuk pemuda di Kecamatan Hmm. Rancasari. Sebenarnya bukan ke pesan sih ya, lebih ke ajakan. Saya mengajak teman-teman generasi muda, khususnya yang ada di Rancasari, umumnya yang ada di Kota Bandung dan Jawa Barat, mari kita sama-sama terus berjuang. Selama nafas ini berhembus, selama mata ini masih berkedip, selama jiwa raga ini masih menyatu, maka selama itu pula kita harus berjuang, berikhtiar, menggapai apapun yang kita cita-citakan dengan tujuan membawa manfaat yang lebih luas tadi. Jadi selama kita masih punya kesempatan jatuh bangkit lagi, terpeleset, bangun lagi sampai Tuhan bilang sudah saatnya kau pulang. Tapi selama kita masih punya nyawa, kita masih hidup, ayo berjuang, ayo kita ikhtiar apapun untuk membawa manfaat yang lebih luas, bukan hanya untuk lingkungan saja, tapi untuk bangsa dan negara, terlebih untuk agama. Kira-kira begitulah ajakan dan pesan-pesannya untuk teman-teman pemuda yang ada di Rancasari. Mungkin itu aja pertanyaan pada rubrik episode ketiga kali ini. Terima kasih kepada Cafe Sajen dan Jos Rodriguez Pamukolan karena sudah mensupport kita pada rubrik kali ini. Mungkin ada closing statement mungkin kan? Ucapan terima kasih Oke. dari saya secara pribadi ke teman-teman Karang Taruna Kecamatan Rancasari, ke fasilitatornya ada Kopi Sajen, santai sejenak. Bagi teman-teman yang ada di Kota Bandung, mampir-mampir ke sini ngopi-ngopi. Ke Jos Landry juga, terima kasih Ketua Karang Taruna, teman-teman sudah memberikan kesempatan saya bisa hadir ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih. Terima kasih juga Kang, ini udah mau jadi narasumber nih Kang pada rubrik kali ini. Nah mungkin sebelum itu kita ada oleh-oleh Kang lah. Siap, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oke, mantap. Terima kasih. Hatur nuhun. Mungkin itu aja pada rubrik kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.